fungsinya apa aja, cara menggunakannya bagaimana. Nanti baru kalau udah paham semua, udah ngerti semua komponen-komponen yang ada di dalam mobil, baru nanti saya contohin 1 kali putaran dalam komplek supaya masnya ngerti patok-patokannya apa aja. Nah, ketika sudah ngerti, baru masnya nanti yang praktek langsung. Oke, langsung aja mas ya. Nah, perkenalkan, nama saya Wahid Ridwan. Nah, saya yang akan mandu Mas Mulyono 2 jam ke depan. Nah, jadi di sini kita mengendarai mobil manual. Ketika kita membawa mobil manual, kita harus tahu dulu apa aja sih yang ada di dalam mobil manual. Satu, yang akan saya jelaskan itu satu persatu dari bawah sampai selesai, tentunya sampai ke atas. Oke, yang di bawah itu kita perhatikan ada injekan kaki, itu namanya pedal. Pedal itu ada 3 kalau di mobil manual. Pedal itu salah satunya adalah gas, rem, dan kupling. Nah, kita harus tahu letak gas di mana, rem, dan kupling. Nah, gas itu ada paling kanan posisinya. Ketika gas itu fungsinya kita harus tahu dulu. Gas itu fungsinya satu, untuk menambah kecepatan. Oke, di situ berkaitan dengan RPM. Jadi tinggi atau rendahnya gas itu bisa kita lihat dari RPM-nya. Nah, RPM juga bisa kita jadi petanda, patokan bahwasanya mobil ini dalam keadaan mati mesinnya atau dalam keadaan menyala. Patokannya adalah ketika mobil mati, pasti RPM-nya itu yang di sebelah kiri ya, dari angka 0 sampai 8. Itu kalau di titik 0, garisnya di 0, itu artinya mesin mobil kita mati, off. Nah, kalau mobilnya menyala, dia pasti di jarumnya di angka 1. Nah, itu ngefek juga. Ketika kuplingnya kita buka, dia jalan, dia nggak bisa mati. Jadi beda dengan motor. Kalau motor itu gasnya setengah di RPM-nya, jadi nyimpen cuma di setengah. Begitu kita lepas kupling, masuk gigi atau persnelingnya kita masukkan, motor kalau lepas kupling bisa mati karena gasnya cuma di setengah pengaturannya. Nah, kalau setelan mobil itu pasti di angka 1. Nah, di situ bisa kita membedakan, oh mobil kita dalam keadaan mati atau dalam keadaan menyala. Karena kalau kita tidak bisa membedakan mobil ini dalam keadaan mati atau menyala, nanti di jalan dalam kondisi sesuatu yang urgent, kita nanti bingung. Nah, di situ cara membedakan. Sekarang gas tadi adalah untuk menambah kecepatan. Di situ kita harus tahu dulu karakter dari gas. Gas itu sensitif atau tidaknya itu tergantung mobil. Jadi kayak mobil mas pakai mobil solar, gasnya nggak terlalu sensitif. Nah, kalau mobil bensin atau BBM-nya itu premium, itu bisa sensitif. Jadi cara feelingnya biar kita dapat posisi kaki kanan itu untuk diuntukkan dari ke gas sama rem. Jadi kalau gas kita lihat di RPM, kita harus coba di gas, kita harus bisa ngontrol di angka 2, ditahan. Kurang atau lebih sedikit itu tidak apa-apa. Sebenarnya harus kita bisa ngontrol gas. Jadi nggak boleh naik, nggak boleh turun. Ketika kita nanti masuk gigi 1, nggak boleh kita naik turun gas. Ngelihat situasi dan kondisi. Seperti itu. Oke, sekarang di rem. Rem juga sama. Rem itu ada yang empuk, ada yang keras, ada yang diinjak sedikit dia langsung berhenti, ada yang agak dalam. Jadi rem itu kita harus pastikan dulu dalamnya semana, supaya nanti kita tahu ukuran ketika kita ngerem nggak langsung mendadak. Ketika kita lagi bawa mobil, kita nggak ngecek dulu karakter dari rem, karakter dari gas, nantinya akan terkejut. Ngeremnya bisa mengejut, ngegasnya juga bisa terkejut. Jadi sebelum kita mengendarai mobil, kita cari tahu dulu karakter gas, rem, kuplingnya seperti apa. Oke ya. Di sini kupling kupling itu dikhususkan untuk kaki kiri. Oke. Kupling itu karakter kita harus tahu fungsinya dulu. Kupling itu bisa ngontrol mesin dan bisa ngontrol atau ngedorong mobil. Jadi mobil itu nggak perlu digas, buka kupling aja dia bisa jalan, bisa kedorong maju. Jadi kalau di tikungan kita nggak harus pakai gas, karena kontrol dengan kupling aja dia sudah bisa jalan. Oke ya. Nah,
Posisi kaki kanan tadi pindahnya tidak boleh seperti ini. Nah, ini harus kita ketahui juga. Terkadang orang kalau belum tahu, begitu kita ngerem, pindah ke gas, itu nanti begini. Nah, ini cara yang salah. Kenapa cara itu salah? Ketika kita dari gas, dari rem, kita angkat ke gas. Begitu kita nginjak gas, dia ngejut. Jadi tekanannya terlalu besar. Jadi harus ujung kakinya aja yang gerak. Itu posisi kaki kanan. Jadi harus tahu dulu posisinya nyamannya di mana. Biar pindahnya enak. Oke ya. Nah, untuk kaki kiri itu beda dengan kaki kanan posisinya. Ketika kaki kiri menekan kopling atau nutup kopling, itu harus pakai ujung kaki dan didorong ke depan. Jadi nggak boleh pakai tengah atau pakai tumit. Nah, begitu ngelepasnya juga kaki ikut geser atau ketarik ke belakang. Jadi tumitnya nggak boleh diam. Jadi ikut bergerak mundur. Jadi ikut mundur semua kakinya sampai dia lepas. Oke, kalau sudah lepas jangan dibiasakan kaki kita di atas nempel di kopling. Kenapa? Tanpa sadar nanti kita bisa nekan kopling. Nah, di situ nanti kampas koplingnya bisa cepat habis, haus, atau mataharinya bisa kena, atau persnelingnya juga nanti akan ngefek di persneling. Banyak. Jadi kalau kita udah jalan normal, kebiasakan kaki itu jangan nempel di kopling. Kecuali tikungan, perempatan, atau lagi mundur. Jadi dalam situasi kondisi yang tertentu, boleh kita nempel di kopling. Tapi kalau di jalan normal, itu kaki kita nggak boleh nempel di kopling. Oke ya, di situ. Itu untuk komponen yang pedal. Sekarang saya akan menjelaskan terkait rem tangan. Di sini, rem tangan itu posisi pasti ada di tengah. Kalau mobil pribadi. Nah, kalau mobil-mobil kayak pickup, L300, dia bisa ada di sini. Oke ya. Jadi kita ngelihat posisinya di mana. Jadi kalau rem tangan, kalau mobil pribadi ketika aktif di sini indikatornya akan menyala tanda seru atau huruf P. Jadi nggak semua tanda itu sama. Tanda seru dengan tanda huruf P itu sama, menandakan bahwasanya rem tangannya sudah aktif. Nah, ketika kita mau nurunin rem tangan, kita mau jalan kan pasti rem tangannya kita turunin terlebih dahulu. Nah, caranya adalah di sini ada tuas, jangan langsung ditekan, tapi diangkat sedikit supaya kuncinya kebuka. Ketika sudah kebuka, kita tekan, dia empuk. Baru turun, tekanannya jangan dilepas sampai dia tandanya hilang. Oke. Nah, ketika seperti ini kita jalan, dia sudah nggak ada beban. Jadi nggak ada yang ngunci, nggak ada yang nahan, kita akan jalan normal seperti biasanya. Nah, ketika kita sudah berhenti, pasti kita mengerem tangan. Nah, cara ngangkat rem tangan itu tidak seperti kita nurunin. Kalau nurunin rem tangan itu kan ditekan. Nah, kalau rem tangan itu tinggal diangkat. Sama aja kalau di L300 tinggal ditarik. Nah, kalau L300 misalnya kalau pickup kita contohkan dengan L300 itu harus ditarik, tekan, putar. Oke. Jadi dia harus diputar. Kalau tidak diputar dia nggak kebuka kuncinya. Baru kita majukan ke depan. Oke. Di situ. Nah, di sini harus ditarik. Langsung aja. Kesannya dia kasar, ada bunyi suaranya, tapi dia lebih safety. Kenapa lebih safety? Ketika kita buru-buru, ininya kita tekan, begitu kita angkat, dia walaupun 1 cm atau 2 cm dia akan turun. Contoh. Dia akan turun sedikit. Nah, itu kalau dia turunnya cuma sedikit. Tapi kalau dia ngelos, nggak jadi ngerem. Nah, mobil nanti kalau di posisi tanjakan atau turunan pasti dia akan bergerak. Oke, di situ lebih safety-nya langsung kita angkat aja. Itu untuk rem tangan. Coba Mas dicoba dulu turunin. Nah, angkat. Oke, coba kalau langsung ditekan. Langsung tekan. Nah, coba. Ini. Keras dan bunyi. Bedanya di situ. Jadi kita lebih ringan kalau ngelepasin dia lebih safety. Oke, jadi caranya harus tahu dulu. Fungsinya sama, dia nahan mobil. Tapi cara
narik dan nuruninnya rem tangan itu harus cara yang baik supaya safety. Oke ya, di sini ada persneling. Ya, lanjut di persneling. Persneling ini adalah transmisi di gigi di mobil manual. Ini gear kalau di mobil di motor itu sama aja dengan giginya. Oke. Di sini ada angka 1 sampai 5. Angka 1 sampai 5 ini kita harus hafal terlebih dahulu ketika kita sebelum mengendarai mobil untuk jalan. Kalau tidak hafal, ini akan memperlambat proses kita dalam belajar. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita lagi jalan, kita harus fokus jalan. Tidak fokus di yang lain-lain. Kenapa? Ketika fokus kita itu terbagi, nanti mobil kita akan nyerong baik ke kanan ataupun ke kiri. Artinya kita ngelebar kemana? Ya. Jadi kita di sini harus hafal. 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, sampai 5. Bahkan sampai mundur R. Oke ya. Nah, pertanyaan saya, Mas Mulyono sudah hafal belum? Udah. Kalau udah hafal, nanti akan saya tes. Sebelum saya tes, saya akan kasih tahu dulu caranya. Caranya, pertama harus kita kupling. Setiap kita mau menggunakan atau memindahkan transmisi di mobil manual, kita harus injek kupling full sampai mentok ke dasar, ke lantai. Geser dulu arahnya ke kiri, baru dorong ke atas. Itu kalau di 1. Itu cara yang benar. Nah, jangan langsung nyerong. Kalau nyerong itu biasanya ngancing, ngunci. Bisa masuk, takutnya ketiga. Oke, jadi biar dia tidak salah arah, harus kita geser dulu ke kiri, baru kita dorong ke depan. Oke, di situ. Nah, kalau kedua, dari 1 ke 2, untuk pindah dari 1 ke 2, itu injek kupling tetap, injek kupling full, lalu geser ke 2. Jangan langsung ditarik. Kalau langsung ditarik, bisa nyasar ke 4. Oke, caranya ada 2. Yang pertama adalah 1, kita tarik dulu ke netral. Dia seperti analog PS. Nah, kalau analog PS itu, ketika kita pegang, dia nggak akan balik ke posisi semula. Kita lepas, dia positif, kembali ke titik semula. Artinya, ketika kita tarik, lepas dulu sedikit, baru geser ke kiri, tarik ke belakang. Dia nggak akan nyasar ke 4. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika kita nanti bawa mobil dari 1 ke 2, kalau ke tengah dulu ribet nih, misalnya, boleh langsung ditarik, tapi dengan catatan, dari 1, itu kita geser dulu ke kiri, baru tarik full ke belakang, sampai mentok. Jadi dia nggak akan nyasar ke 4. Jadi caranya ada 2. Dari 1 pindah transmisi 1 ke 2. Nah, kalau saya lebih recommended pakai cara yang pertama. Jadi dinetralin dulu, baru geser ke kiri, tarik lagi. Oke ya. Nah, untuk dari 2 ke 3, ketika kita 2 ke 3 itu simple. Kita pasti hafal urutannya bagaimana. Tapi kalau kita tidak tahu caranya, dia bisa nyasar ke 1. Nih, misalnya kita dorong langsung nih, seperti dari 1 ke 2 tadi, kita dorong, dia bisa nyasar ke 1. Jadi caranya yang benar adalah dari 2, kalau mau ke 3, kita dorong ke netral dulu. Dorong netral, kan netral nih, tapi harus dilepas sedikit. Walaupun sekian per detik nggak apa-apa, yang penting dia balik lagi ke sisi semula. Dorong netral, lepas sedikit, langsung dorong lagi. Jangan digerakkan atau digeser ke kiri ataupun ke kanan. Oke, itu langsung ketiga. Kalau tidak secara seperti itu, kebanyakan pemula itu nyasar ke 1. Karena dia langsung buru-buru. Oke, dari 2 ke 3 itu harus dinetralkan dulu, lepas, baru dorong lagi. Oke ya. Nah, kalau dari 3 ke 4, karena dia sejajar dan netral itu di antara 3 dan 4, langsung kita tarik aja 2 kali. 1, 2. 5 pun sama. Harus kita netralin dulu, geser dulu ke kanan, baru dorong ke atas. Paham ya? Nah, R pun seperti itu. Kita netralin dulu, ke kanan, terus belakang. Nah, setiap kita mau mundur, ketika mobil kita dalam keadaan rodanya masih berputar,
itu harus berhenti total terlebih dahulu. Berhenti. Kalau dalam posisi kita mau mundur nih, misalnya dalam posisinya kita lagi mobilnya lagi gerak, itu nggak boleh langsung mundur. Itu berhentiin dulu seperti ini, baru pindah ke R. Oke, jadi perbedaannya dari 1 ke 5 itu mobil gerak pun boleh. Melihat situasi dan kondisi itu boleh bergerak, kita pindah dari 3 ke 4 sambil bergerak, atau dari 3 ke 2 lompat langsung boleh, asal lompatnya cuma 1. Dari 4 nih misalnya kita lagi keadaan kecepatan tinggi, tiba-tiba di depan itu kok kecepatannya langsung down, ya kan? Kita nggak boleh langsung ke 1. Kalau dari 4 boleh lompat cuman ke 2, nggak harus ke 3. Jadi netralin dulu, geser, tarik. Oke ya.